Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Novidiana. Dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjutkan saja cerita Nikah Kilat bab ke-33 dengan judul Semua Hanya Salah Paham. Risa masih bingung dengan hubungan Ralin dan Dr. Vian. Sepertinya Ralin sudah kenal Dr. Vian lama, sampai Ralin tidak sungkan dengan Dr. Vian. Kamu harus menjaga pola makanmu sayang. Jangan banyak pikiran dan terlalu stres, kata Vian. Lihat, tubuhmu kurus, seharusnya kebanyakan orang hamil kembar badannya bertambah gendut. Tapi tidak denganmu, kamu malah lebih kurus, lanjut Vian. Masih kecil juga bang, usia kandungan Ralin. Gak ada alasan Ralin. Minum juga susu hamilnya ya, biar mendapat tambahan nutrisinya, sambungnya. Baik bang, kalau gitu Ralin pamit Ralin. Risa menarik tangan Ralin saat berada di luar. Kamu mengenal dia, Lin? Tanya Risa. Iya kak, dia abang susuan aku waktu di Surabaya. Waktu kecil saat mama sakit, ibunya Bang Vian yang menyusuiku, jelas Ralin. Jadi semua ini salah paham. Dan si dodol Ethan dengan dodolnya pergi karena hal ini, batin Risa. Oh gitu, kaget loh aku tadi melihat kamu akrab sekali dengan dokter itu, kata Risa. Baiklah kalau gitu aku pamit dulu ya, pamit Risa. Ralin dan Bila mengangguk. Ayo Beb, aku antar pulang, kata Bila. Aku naik taksi aja deh Bil, kasihan kamu, kata Ralin. Nggak ada, aku antar. Ingat ya, kamu sekarang itu nggak sendiri. Ada 2 calon ponakan aku yang bersamamu, kata Bila. Ralin tersenyum dan mengecup pipi Bila. Oh, makasih ya udah ngertiin aku, kata Ralin. Bila mulai menjalankan mobilnya ke arah jalan pulang rumah Ethan. Ingat pesan Bang Vian ya Beb. Jangan terlalu stres dan banyak pikiran. Pokoknya bawa happy aja deh, kata Bila. Iya Bila, jawab Ralin. Baby sayang, jangan buat mamimu tersiksa. Baik-baik di dalam sana ya, kata Bila, membuat Ralin terkekeh. Siap onti, kata Ralin di sela kekehannya. Sampai di rumah Ralin langsung turun. Mampir dulu Bil, ajak Ralin. Lain kali ya Beb, lagi sibuk. Maklum waktunya ngaji anak-anak, kata Bila. Ralin tersenyum dan mengangguk. Risa yang sedang bersama Fadil menceritakan saat dirinya tadi bertemu Ralin. Yang Ralin hamil dan anaknya kembar, kata Risa. Serius? Risa mengangguk. Sudah berapa bulan? Tanya Fadil. Kalau nggak salah tadi hampir 8 minggu, kata Risa. Oh iya, dan kamu tahu pria yang Ethan tunjukkan pada kita? Ternyata itu abang Ralin yang dari Surabaya, kata Risa. Setahuku Ralin tidak mempunyai saudara laki-laki, kata Fadil. Karena dia dulu yang mencarikan informasi untuk Ethan tentang Ralin. Dia emang bukan saudara kandung atau apa, mereka saudara susuan, jelas Risa. Fadil mengangguk mengerti. Ethan belum mengetahuinya, kata Ralin, belum sempat. Ia memberitahu Ethan sudah pergi. Bahkan Ralin tidak tahu alasan Ethan pergi, kata Risa agak jengkel. Dodol bener, gumam Fadil. Baru tahu ya teman kamu itu dodol, kibir Risa, membuat Fadil mengaruk kepalanya yang tidak gatal. Masalah bisnis saja yang dapat 10, giliran masalah cinta, cewek, dia 0 besar, kata Risa. Fadil hanya diam saja. Ethan nampak frustasi setelah mendengar kabar bahwa Ralin sakit dari Mak Jas. Dan Mak Jas pun bilang kalau tiap malam Ralin selalu menangis. Ethan bimbang. Di sisi lain, Ethan merindukan istrinya.
yang mulai dicintainya. Di sisi lain, Ethan kecewa dengan Ralin. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Ralin terpampang di layarnya. Ralin selalu menghubunginya, tapi Ethan tidak pernah menanggapinya. Diusap layar ponsel itu dan ditempelkan di telinganya. "Halo, Ethan?" Suara Ralin. Tapi Ethan tidak menyauti. Dia hanya diam. "Ethan, kamu kenapa?" tanyanya. Suaranya sangat lemah. "Aku ingin mendengar suaramu. Aku mohon, bicaralah. Aku rindu." Mohon Ralin. Saat Ethan ingin bicara, ia mendengar ponsel Ralin seperti diletakkan. Dan suara langkah cepat terdengar menjauh. Saat itu ia mendengar Ralin muntah. Cukup lama, membuat Ethan khawatir. Ralin kembali dengan nafas sedikit terengah. "Halo, Ethan, masih di situ?" tanyanya. "Ethan, aku ingin mendengar suaramu." Mohon Ralin lagi. "Ethan, aku merindukanmu," kata Ralin. "Istirahatlah," kata Ethan. Akhirnya dan mematikan teleponnya. Dia mengusap wajahnya kesal dengan dirinya sendiri. "Aku juga merindukanmu," gemam Ethan. Ethan duduk merenung. Ponselnya kembali berdering. Kali ini dari Fadil. "Ya, halo," sapa Ethan. "Kapan pulang? Atau aku yang gantiin kamu?" "Tidak perlu. Aku masih ingin sendiri," kata Ethan. "Oke. Tapi setelah ini nikmati kesendirianmu terus ya," kata Fadil. Ethan bingung. "Maksudmu?" tanya Ethan. "Ya, jika kamu terus menjadi ABG seperti ini, mana ada yang tahan?" "Ralin juga tidak mau seperti ini terus," kata Fadil. "Tapi aku masih belum tenang jika bertemu Ralin. Rasanya ingin sekali marah," kata Ethan. "Ya marah karena amarahmu sendiri. To the point aja, ada apa sebenarnya? Apa Ralin baik-baik saja? Tadi dia menelponku. Sepertinya dia sedang tidak baik," kata Ethan. Memang dia sedang tidak baik-baik saja. Apa kamu sudah tanya siapa pria itu? Dan apa hubungannya dengan Ralin?" kata Fadil. Ethan diam. Dia sama sekali tidak bertanya. "Dan kamu merasa benar dan Ralin yang salah karena memeluk seorang pria, sedangkan kamu diajak bicara saja nggak mau? Coba tanya hatimu, apa Ralin akan berbuat seperti itu?" kata Fadil. "Aku tidak tahu. Kamu tahu kan, aku menikah dengannya belum kenal lama," kata Ethan. "Kalau kamu merasa Ralin tidak baik sejak awal, aku yakin kamu tidak akan menikahinya. Aku tahu kamu, Ethan. Kamu punya feeling yang bagus. Tapi untuk sekarang, aku rasa feelingmu yang tidak bekerja karena tertutup amarah," kata Fadil. "Tidak usah berbelit, apa yang kamu katakan?" Ethan merasa Fadil ingin mengatakan sesuatu. "Pulang, dan biar aku yang menggantikanmu. Temani Ralin dan bicarakan semua dengan baik-baik. Jika kamu tidak mau menyesal di kemudian hari," kata Fadil. Dan langsung menutupnya. Ethan semakin bingung dengan apa yang Fadil katakan tadi. "Ah!" teriaknya frustasi. Mak Jas menemani Ralin yang sedang menikmati teh jahe untuk mengurangi mual. "Non, ada tamu. Mak bukakan dulu ya," kata Mak Jas. Ralin mengangguk. "Ada Mas Fadil dan Mbak Risa, Non," katanya. Ya, Ralin akan ke sana, Mak," kata Ralin, beranjak dari duduknya dan berjalan keluar. "Kak," panggil Ralin. Risa langsung berdiri dari duduknya dan menghampiri Ralin. "Kamu sakit?" tanya Risa. Lihat wajah pucat Ralin. "Tidak apa-apa, biasa Kak," katanya.
Etan harus tahu, Ralin, kata Fadil. Aku nunggu Etan pulang, Dil, kata Ralin. Kalau kamu tidak bilang kamu hamil, dia bakal betah di sana, kata Risa. Aku masih belum tahu apa yang membuat Etan tidak mau bicara denganku. Mungkin dulu aku bertanya masalah Intan, tapi dia masih berbicara padaku, meski sedikit. Tapi aku tidak tahu apa salahku yang membuat Etan pergi jauh tanpa pamit padaku. Bahkan terlalu mendadak, kata Ralin. Dokter kandunganmu, kata Risa. Dokter kandunganku? Bang Fian, maksud kakak? Tanya Ralin. Risa mengangguk. Kenapa? Tanya Ralin. Sepertinya Etan salah paham, kata Fadil. Salah paham gimana? Aku tidak mengerti, tanyanya, dan segera berlari ke dapur karena perutnya tiba-tiba mual dan Ralin muntah. Ralin, panggil Risa. Maaf kak, aku sangat menjijikkan, kata Ralin sambil membersihkan mulutnya. Tidak apa-apa, kakak paham, katanya sambil berjalan kembali ke ruang tamu. Akan aku telepon Etan supaya dia pulang, kata Fadil. Jangan kak, biar dia selesaiin dulu pekerjaannya, cakap Ralin. Baiklah, aku pulang dulu biar Risa di sini menemani kamu, kata Fadil. Fadil mencium kening Risa sebelum pulang, membuat Ralin semakin merindukan Etan. Etan selalu mencium keningnya saat akan pergi. Tapi itu dulu, sebelum hubungannya dengan Etan dingin. Hei, ada apa? Tanya Risa yang melihat Ralin menangis. Merindukannya kak, gumam Ralin dan meluk Risa. Bersambung. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan bab 33. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.